Hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Kita akan membaca katekismus tentang pantulan kerajaan Allah, perubahan rupa atau transfigurasi. Sejak saat Petrus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang hidup, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Matius bab 16 ayat 21. Petrus menolak pernyataan itu. Juga yang lain-lain tidak mengerti perkataan itu. Dalam hubungan ini terdapatlah kejadian perubahan rupa Yesus yang penuh rahasia di atas gunung yang tinggi di depan 3 saksi yang terpilih olehnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Wajah dan pakaian Yesus menjadi putih berkilau-kilauan. Musa dan Elia nampak dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Awan datang menaungi mereka, dan satu suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Untuk sementara, Yesus membiarkan kemuliaan ilahinya bersinar. Dengan demikian meneguhkan pengakuan Petrus. Ia juga menunjukkan bahwa ia harus menderita kematian di salib di Yerusalem untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lukas bab 24 ayat 26. Musa dan Elia telah melihat kemuliaan Allah di atas gunung. Hukum dan para nabi telah mengumumkan penderitaan Mesias. Hukum diwakili oleh Musa, para nabi diwakili oleh Elia. Kesengsaraan Yesus adalah kehendak Bapa. Putra bertindak sebagai hamba Allah. Awan adalah tanda kehadiran Roh Kudus. Seluruh Tritunggal tampak, Bapa dalam surga, Putra sebagai manusia, dan Roh Kudus dalam awan yang bersinar. Demikian ajaran Santo Thomas Aquinas. Engkau dimuliakan di atas gunung, dan sejauh mereka mampu untuk itu, murid-muridmu memandang kemuliaanmu, Kristus Allah, supaya apabila memandang engkau yang tersalib, mereka mengerti bahwa kesengsaraanmu adalah sukarela, dan dengan demikian mereka menyampaikan kepada dunia bahwa engkau sesungguhnya cahaya Bapa. Demikian dalam liturgi Bizantin. Pada awal kehidupannya di depan umum terdapat pembaptisan. Pada awal Paskah, perubahan rupa. Dalam pembaptisan Yesus diumumkan rahasia kelahiran baru yang pertama, pembaptisan kita. Perubahan rupa adalah sakramen kelahiran kembali kedua, kebangkitan kita. Demikian Santo Thomas Aquinas. Sejak sekarang kita mengambil bagian dalam kebangkitan Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam sakramen-sakramen gereja, tubuh Kristus. Perubahan rupa memberi kepada kita satu bayangan mengenai kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tetapi ia juga mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengalami banyak sengsara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah yang Petrus belum mengerti ketika ia hendak hidup bersama Kristus di atas gunung. Ia menunda itu bagimu, Petrus, sampai waktu sesudah kematiannya. Tetapi sekarang ia sendiri mengatakan, turunlah untuk bekerja keras, untuk melayani, untuk dihina, dan disalibkan di atas bumi. Kehidupan turun untuk membiarkan dirinya dibunuh. Roti turun untuk menderita kelaparan. Jalan turun supaya menjadi letih di jalan. Sumber air turun untuk menderita kehausan, dan kamu menolak untuk berusaha keras. Demikian khotbah Santo Agustinus. Demikian pembacaan katekismus pada pesta Santo Yakobus Rasul. Berkah dalam.